Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurnia dengan NIM 2401114574. Saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Teori Organisasi dengan dosen pengampu Dr. Zulkarnaini, SSOS MSI. Soalnya yaitu pemerintah daerah X meluncurkan sistem pelayanan publik online untuk mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan transparansi. Namun, perangkat daerah menganggap sistem baru ini merepotkan dan mengurangi ruang fleksibilitas mereka. Pertanyaannya itu, apa hambatan struktural dan budaya yang terlihat dari kasus ini? Hambatan strukturalnya yang pertama yaitu prosedur kaku dan tidak efisien. Nah, sistem online baru masih meniru proses manual tanpa perampingan, sehingga langkahnya kaku dan terasa merepotkan. Lalu yang kedua, kapasitas digital tidak memadai. Sumber daya manusia, infrastruktur, dan pelatihan belum siap untuk mendukung sistem baru, sehingga pengguna kesulitan dalam beradaptasi. Lalu yang ketiga, kurangnya integritas sistem. Sistem online berdiri sendiri dan tidak terhubung dengan aplikasi internal lainnya, menyebabkan duplikasi pekerjaan dan memperberat alur kerja. Lalu, hambatan dalam budaya. Yang pertama yaitu resistensi terhadap perubahan. Nah, pegawai itu enggan meninggalkan kebiasaan lama dan merasa sistem online ini menyulitkan karena menuntut dalam beradaptasi. Lalu yang kedua, budaya fleksibilitas yang menyimpang. Keluhan tentang hilangnya ruang fleksibilitas menunjukkan adanya kebiasaan non-transparan yang sebelumnya memberikan celah untuk praktik tidak etis. Lalu yang ketiga, orientasi pelayanan melemah. Penolakan terhadap sistem baru memperlihatkan budaya kerja yang lebih berfokus pada kenyamanan internal, bukan pada peningkatan kualitas layanan publik. Selanjutnya, rekomendasi langkah-langkah perubahan untuk reformasi yang efektif. Perubahan harus fokus pada sistem struktural dan manusia atau budaya. Yang pertama itu fokus sistem dan struktural re-engineering proses. Lakukan audit untuk menyederhanakan proses secara substansional sebelum otomatisasi, sehingga sistem online benar-benar efisien. Lalu yang selanjutnya, peningkatan kapasitas SDM. Sediakan pelatihan digital wajib dan dukungan teknis intensif untuk mengatasi kesenjangan keterampilan. Lalu, fokus manusia dan budaya kepemimpinan yang tegas. Pimpinan tertinggi harus menjadi agen perubahan dan memberikan sanksi yang jelas bagi yang menghambat. Selanjutnya, restrukturisasi insentif. Hapus potensi pendapatan ilegal dan gantikan dengan tunjangan kinerja atau tukin yang dikaitkan langsung dengan kepatuhan penggunaan sistem dan hasil pelayanan publik. Selanjutnya, komunikasi positif. Sosialisasikan manfaat jangka panjang reformasi, mengubah narasi merepotkan menjadi profesional dan juga akuntabel. Baiklah, soal yang kedua. Sebuah universitas berupaya mengembangkan smart campus termasuk penggunaan e-learning, pembayaran digital, dan registrasi otomatis. Beberapa fakultas masih mempertahankan pola kerja manual dan menolak sistem baru. Pertanyaannya yaitu, identifikasi 3 jenis resistensi perubahan yang mungkin terjadi dan usulkan solusi manajemen perubahan yang dapat mengurangi resistensi tersebut. Jadi, 3 jenis resistensi atau penolakan terhadap perubahan yang mungkin terjadi. Yang pertama yaitu resistensi logis atau rasional. Bentuk resistensinya itu, staf dan dosen menilai sistem e-learning dan registrasi otomatis justru menambah beban kerja, terutama karena harus migrasi data dan membuat materi digital. Mereka meragukan kesiapan infrastruktur IT sehingga merasa perubahan tidak efisien. Selanjutnya,
Solusinya yaitu atasi resistensi ini dengan menyediakan pelatihan teknis yang jelas, pendampingan awal, serta memastikan infrastruktur IT benar-benar siap sebelum diterapkan. Tunjukkan quick wins, misalnya waktu registrasi yang lebih cepat agar mereka melihat bukti rasional bahwa sistem baru lebih efisien. Lalu yang kedua, resistensi psikologis atau emosional. Bentuk resistensinya yaitu pegawai dan dosen senior mengalami kecemasan teknologi, takut salah, tidak mampu mengoperasikan sistem, atau kehilangan kontrol karena proses kini serba otomatis dan lebih transparan. Nah, solusinya itu kurangi kecemasan melalui pelatihan bertahap, tutorial sederhana, dan dukungan help desk yang siap membantu. Libatkan dosen senior dalam proses penerapan agar mereka merasa dihargai dan memiliki peran sehingga rasa tidak nyaman dapat berubah menjadi dukungan. Lalu yang ketiga, resistensi sosiologis atau budaya atau organisasi. Bentuk resistensinya yaitu kelompok tertentu menolak karena perubahan mengancam kebiasaan lama atau kepentingan mereka, termasuk hilangnya ruang fleksibilitas atau keuntungan dalam proses manual yang selama ini dinikmati. Solusinya yaitu lakukan sosialisasi menyeluruh yang menekan manfaat bagi organisasi, bukan hanya teknologi. Libatkan pimpinan fakultas untuk mengarahkan budaya kerja baru. Terapkan kebijakan secara konsisten sehingga kelompok tertentu tidak dapat mempertahankan praktik lama, dan berikan penghargaan bagi unit yang berhasil beradaptasi untuk mengubah kelompok secara bertahap. Sekian jawaban dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.